Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilani. Fa yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqul akhar Allahumma ati mumsikan talafan." Hadis selanjutnya riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari setiap pagi dan tidak ada setiap pagi tidak ada setiap pagi kecuali malaikat itu akan turun. Ada dua malaikat yang turun dan salah satunya mengatakan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah orang yang menginfakkan hartanya, engkau beri ganti. Berikan ganti kepada orang yang berinfak. Itu selalu. Infak ini baik infak yang sifatnya wajib ataupun infak yang sifatnya sunnah. Infak yang sifatnya wajib seperti kita memberikan nafkah kepada anak istri, itu wajib. Itu juga didoakan malaikat agar Allah mengganti terhadap infak yang kita berikan. Jadi orang gur sedekah sunah tok niku mboten. Kewajiban. Maka orang perlu ngeman. Kalau kita melihat ini tidak perlu ngeman kita bersedekah kepada atau memberikan infak kepada keluarga kita. Kalau memang itu jatahnya, tidak perlu kita irit-iritkan, tidak perlu lah. Itu toh akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang infak wajib. Kalau infak yang sunnah seperti kita bersedekah kepada orang lain, itu juga dia berhak mendapatkan doanya malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ini diyakini bahwa ganti yang diberikan oleh Allah ini merupakan sebuah kepastian. Cuman ganti ini tidak harus di dunia, bisa ganti di akhirat, bisa di dunia. Atau bisa ini juga diperoleh oleh anak turun kita. Ketika seorang berinfak itu nanti manfaatnya bisa diperoleh tembusi dengan anak putune itu bisa seperti itu. Kerajinan sedekah ini yang jelas kita punya keyakinan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah mensia-siakan pahala atau balasan orang-orang yang berbuat baik. Tidak akan pernah hilang. Sekecil apapun perbuatan baik kita itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah sia-sia. Ada balasannya. Nah, cuman kita merasakan apa tidak itu wallahu alam. Soalnya orang itu kalau beramal itu kita nunggu-nunggu. Itu balasannya kapan ini? Datang kok kita tunggu tidak datang-datang. Padahal Allah itu kalau nanti membalas waktunya bisa jadi pada saat kita sudah lupa terhadap apa yang kita lakukan. Kita dulu pernah beramal baik, kemudian kita dibalas oleh Allah pada saat waktu atau di waktu yang mana kita sudah lupa terhadap amal baik kita. Itu karena ada tujuan. Allah mendidik kita agar kita tidak pernah menagih terhadap amal yang kita lakukan. Sehingga kita akan semakin yakin apa yang telah diberikan Allah itu bukan hasil usaha kita, murni daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan lebih total untuk bersyukur. Orang ketika melakukan sesuatu kok tidak langsung tembus kita mendapatkan balasannya. Kita tiba-tiba mendapatkan sesuatu di waktu lain. Sehingga kita sudah lupa ini merupakan balasan daripada amal kita. Itu biar fokus kita ketika memandang pemberian Allah tersebut itu murni pemberian Allah yang tidak ada kaitannya dengan amal kita. Kita punya keyakinan semacam itu. Ketika kita punya keyakinan semacam itu berarti kita dapat total bersyukur kepada Allah. Oh, ternyata Allah memberi itu tanpa ada sebab musabab. Kalau kita selalu mengaitkan sebab, oh ini karena dulu saya pernah bersedekah sehingga saya dibalas ini, seolah-olah kita menganggap bahwa amal kita itu merupakan amal yang layak dibalas. Akhirnya akan muncul sebuah kesombongan dan kita tidak pernah merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Padahal nikmat yang diberikan Allah yang tanpa sebab musabab itu jauh lebih banyak daripada yang dimuqaddimai dengan aktivitas kita. Ingatan, nah wong wiridan itu tidak harus melakukan wiridan terus kita mendapatkan sesuatu isyarah atau apa, tidak harus seperti itu. Kadang-kadang kita mendapatkan isyarah itu jauh setelah wiridan selesai. Kenapa? Agar orang itu tahu bahwa isyarah yang diberikan Allah itu murni dari Allah, bukan karena amal kita. Karena kalau kita diteliti, amal kita tidak ada amal yang layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku ada seperti itu. Kan orang muda tendat Gusti Allah. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala anfik ya ibn Adam.
Dilanjutkan gitu. Wa yaqul akhar Allahumma ati musikan talafan. Kemudian malaikat yang satunya dia juga akan berdoa, Allahumma ati musikan talafan. Ya Allah, berilah kerusakan pada harta orang yang tidak mau berinfak. Hadis muttafaq alaih ini. Disepakati malaikat sing siji ndongaake apik kanggo sing berinfak, yang satunya dia akan mendoakan buruk kepada orang yang mencegah atau menghindari untuk berinfak. Medit istilahnya, orang medit. Orang keluarganya yang medit, kalau dirinya sendiri juga medit, pelit ya. Apalagi dengan orang lain juga pelit. Ini justru pada hakikatnya dia menghancurkan hartanya sendiri. Wong ora jenak karo kesugihan ngeten iki. Wong ora kerasan sugih. Wong jelek sugih niku wong sing ketika memiliki harta dia sangat primpen sekali, sangat ketat dalam pentasarufannya. Itu menunjukkan wong ku ora jenak, ora kerasan sugih. Ora syukur. Sementara yang menjadi tali atau yang pengekang nikmat agar tidak hilang itu kan ketika kita mampu mensyukuri. Kalau kita tidak mau mensyukuri berarti kita tidak sabar terhadap kekayaan yang kita miliki. Wes pengine lek melarat meneh kan ngoten niku. Nikmate ilang meneh. Ini ilangin nikmat niku ketika kita tidak bersyukur. Karena ancaman Allah kan wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa in kafartum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya jika engkau bersyukur maka pasti akan aku tambah, dan ketika engkau kufur, engkau mengingkari terhadap nikmatku, maka pasti akan merasakan siksaku yang pedih, karena siksaku sungguh pedih.